Isra Mi'raj itu bukan dongeng. Isra Mi'raj itu bukan bualan. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan spektakuler dalam sejarah peradaban manusia yang dipersembahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia terbaik, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa, mengapa, dan bagaimana Isra Mi'raj itu dilakukan? Mari kita saksikan dalam fragmen demi fragmen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita di fragmen pertemuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan dipaparkan oleh saya. Sebelum dibahas, saya mau bertanya dulu nih. Selama ini kalian pernah gak sih bertanya di manakah Allah berada? Ya, pasti kita semua penasaran kan? Di mana zat pencipta kita kalau kita beneran peduli dan yakin bahwa Allah memang ada? Dulu kita mungkin mendengar jawabannya ada di langit. Ternyata langit itu berlapis-lapis. Atau mungkin kalian pernah mendengar ada yang bilang kalau Allah itu ada di mana-mana. Loh, kok di mana-mana? Banyak dong. Nah, mestinya dengan mengetahui kisah Mi'raj ini, kita menjadi mengerti tentang keberadaan Allah. Di dalam ayat Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Allah ada di Arasy dan setiap sepertiga malam terakhir menuju langit dunia. Namun, tentu saja kalian jangan membayangkan kalau Allah itu jauh atau membutuhkan tempat. Allah itu Tuhan ya teman-teman. Meskipun Allah ada di Arasy, di atas langit ketujuh, Allah pernah berfirman bahwa Allah juga dekat dengan kita. Tentang hal ini, kita hanya perlu memegang teguh keyakinan. Yang namanya Tuhan, ya maha segalanya. Dan jangan pernah membandingkan dengan kita ya teman-teman. Namanya juga Tuhan ya kan? Yang maha mendengar meski semua serentak berbicara. Bahkan dengan seisi hatinya. Yang maha melihat meski tersembunyi dan maha-maha lainnya. Nah, di sesi Mi'raj ini setelah Rasulullah diperlihatkan oleh malaikat Jibril tentang gambaran surga yang sangat indah dan gambaran neraka yang sangat mengerikan, tibalah saatnya Rasulullah menghadap Allah sendirian. Bahkan pada saat itu, malaikat Jibril tidak dapat menemani. Tibalah muncul hijab memblok jalan. Wah, terbayang ya bagaimana perasaan Rasulullah pada saat berhadapan langsung dengan Allah. Meskipun terhalangi oleh cahaya, beliau masih dapat merasakan kehadirannya. Di tengah kebingungan bagaimana menyapa, Allah mengajarkan ucapan terbaik, sapaan hamba kepadanya. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu watthoibat. Rasul pun menuturkan ucapan salam tersebut. Lantas Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, sebagaimana disampaikan sang Nabi, ada 3 hal utama yang terjadi pada saat bertemu dengan Allah. Pertama,
Jika secara umum Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, lalu secara bertahap disampaikan oleh malaikat Jibril ke bumi, maka ada dua ayat yang tidak Allah perkenankan untuk langsung diturunkan ke bumi. Namun harus dijemput langsung ke langit oleh sang Nabi. Tahukah kalian apa dua ayat itu? Itu adalah dua ayat terakhir dari Quran Surat Al-Baqarah yang berisi penegasan bahwa Nabi telah benar-benar beriman. Demikian pun kaum mukminin. Nama kita disebut oleh Allah di atas langit tertinggi. Allah menerima keimanan orang-orang yang mempercayainya. Itu kita bukan? Dan di ayat terakhir Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian yang tidak sanggup kita pikul. Bahwasanya Allah sudah menakar semuanya. Allah sudah mengetahui kadar kesanggupan kita. Sadar gak sih teman-teman? Dua ayat ini merupakan dua ayat penghibur bagi sang Nabi. Coba, masih ingat kan alasan Rasulullah diberikan hadiah perjalanan ini? Kedua, perintah salat wajib. Sama halnya dengan ayat Al-Quran yang secara umum diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Syariat lain juga demikian. Namun, sama halnya dengan dua ayat terakhir dari Quran Surat Al-Baqarah, perintah salat pun tidak diturunkan ke bumi melalui perantara malaikat Jibril. Namun, harus dijemput langsung ke langit oleh sang Nabi. Dan lihatlah kapan momentum diperintahkan sholat ini. Pada saat sang Nabi mendapatkan ujian dakwah yang bertubi-tubi. So, seakan dengan perintah ini, Allah menegaskan kepada kita, datanglah kepada Allah melalui sholat. Sendirian saja, berdialoglah dengan Allah, tumpahkan segala rasa dan lihatlah. Dunia begitu kecil tak berarti. Allah menerima iman kita. Dan percayalah, Allah tidak akan memberikan ujian yang melampaui batas kemampuan kita. Jejaklah bumi dan lewati lapis demi lapis tingkatan. Dengan sholat, Allah menunggu. Sholat adalah mi'raj kita. Sholat adalah saat kita meninggalkan dunia meski sejenak. Ketiga, berita gembira. Tahukah kalian apa berita gembira itu? Dilipat gandakannya amalan kita. Peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah SAW menerima perintah sholat wajib 50 waktu. Kemudian Rasulullah hendak kembali pulang bersama malaikat Jibril melewati langit demi langit di bawahnya. Namun ketika tiba di langit ke-6, Musa alaihi salam bertanya tentang perintah yang diemban oleh sang Nabi. Begitu mendengar jumlah waktu sholat yang diperintahkan, Nabi Musa alaihi salam menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah. Sebagai Nabi, dengan ujian berupa umat yang banyak tingkah, Nabi Musa mengetahui bahwasanya akan ada umat Nabi Muhammad yang tidak sanggup memikul kewajiban ini. Lantas, Rasulullah melihat kepada malaikat Jibril untuk meminta sarannya. Malaikat Jibril mengangguk dan mempersilahkan sang Nabi jika ingin menemui Allah kembali, sesuai saran saudaranya Musa. Allah Al-Alim tentunya mengetahui kadar kemampuan hambanya. Melalui peristiwa ini, Allah hendak memperlihatkan Rahman dan Rahimnya kepada kita. Allah hendak mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya kehidupan merupakan rangkaian sholat ke sholat. Maka Allah mengurangi jumlah waktu yang ditetapkan menjadi 40 waktu. Dan seperti sebelumnya, di langit ke-6, Musa alaihi salam kembali bertanya. Kemudian menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah. Jumlah 40 waktu masih dianggap memberatkan. Demikianlah sang Nabi bolak-balik menuju Allah hingga jumlah waktu sholat tinggal 5 waktu. Itu pun masih diperintah Nabi Musa untuk dinego kembali. Namun
Sang nabi merasa segan. Sungguh, aku malu kembali meminta. Aku terima perintah ini untuk umatku dengan ridho. Maka terdengar suara bahwa bagi umat Nabi Muhammad setiap kebaikan dibalas paling sedikit 10 kali lipatnya. Dengan demikian, meskipun jumlah waktu sholat menjadi 5 waktu, ia tetap dihitung 50 waktu pengerjaan bagi kita. Sungguh betapa maha baiknya Allah, bukan? Nah, teman-teman, dari fragmen pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita dapat mengambil pesan moral bahwa pertama, Allah tak pernah meninggalkan kita. Kedua, sholat adalah ruang eksklusif bagi kita untuk berduaan saja dengan Allah. Ketiga, ujian apapun yang didapatkan tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Itulah rangkaian pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah kembali pulang bersama malaikat Jibril menuju Aqsa, lalu menaiki Buraq menuju Masjidil Haram dengan energi penuh untuk melanjutkan kembali dakwahnya. Demikianlah seharusnya kita mendapatkan energi setelah kita melaksanakan sholat. Semangat menapaki kehidupan, menunaikan segala tugas setelah bertemu dan berdialog dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asila, pamit undur diri.